potensi kita, bakat kita, minat kita, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kejujuran. Kenapa kejujuran, teman-teman semua ya? Jadi kan kejujuran inilah yang penting banget ya. Kadangkala kita itu tidak mau atau malu untuk mengakui diri kita. Kenapa? Karena kita itu misalnya minatnya pada bidang A, tapi karena bidang A itu adalah bidang yang tidak familiar gitu, yang bidang yang tidak ramai diminati oleh banyak orang, akhirnya kita tidak jujur mengakui kalau kita itu ya di sana bakatnya, di sana minatnya. Nah, ketidakjujuran ini berbahaya. Kenapa? Karena dia ya membohongi dirinya sendiri. Dia tidak membohongi orang lain, enggak kok. Dia tidak membohongi siapa saja, dan orang-orang lain juga tidak dirugikan dengan kebohongan yang dia lakukan, kalaupun memang dia dianggap berbohong. Tapi justru dia itu sedang membohongi dirinya sendiri. Yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri gitu loh. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Ya kan? Ya kalau dia tidak mengakui ya, tidak mengakui kalau sebenarnya bakatnya di A, bukan di B. Kalau bakatnya di B, bukan di C. Kalau bakatnya di C, bukan di D gitu loh. Karena kan sering sekali gini ya, kan ada anggapan ya, ada anggapan bahwa oh kalau bakatnya A itu bagus, kalau bakatnya B nggak bagus. Nah, saya katakan tidak ada bakat yang lebih baik dibandingkan bakat-bakat yang lain. Jadi bakat itu kan sifatnya netral saja ya, netral saja. Setiap kita itu bisa punya berbakat di bidang A, bisa berbakat di bidang B, bisa berbakat di bidang C. Jadi netral-netral saja, tidak ada misalnya gara-gara saya berbakat di dunia public speaking, saya dianggap lebih mulia, enggak juga. Gara-gara dia berbakat di bidang tulis-menulis, dia lebih mulia, enggak juga. Gara-gara dia berbakat di bidang di bidang bahasa Inggris, misalnya bahasa asing, dia dianggap lebih mulia, tidak juga gitu loh. Ya tidak juga. Jadi bakat itu sifatnya ya netral-netral saja. Makanya itu ya jujur saja kalau ternyata kita itu memang bakatnya di A, bukan di B. Kalau kita bakatnya di B, bukan di C, jujur saja. Jadi nggak usah malu dan lain sebagainya. Itu satu kata kunci. Kata kunci yang kedua adalah keberanian, ya teman-teman semua. Keberanian. Jadi kalau kita gini ya, mengakui bakat ya, mengakui minat itu selain butuh kejujuran juga butuh keberanian. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita berbakatnya di bidang seperti tadi ya Yasva Sabira kan mengakui ya secara berani mengakui dia berbakat di sana gitu di bidang editing dan desain ya. Kenapa butuh keberanian? Karena ada konsekuensi. Ada konsekuensi bahwa bakat itu. Jadi bakat gini, kita itu tidak bisa menjadi tidak orang yang berbakat itu tidak otomatis langsung menjadi orang yang berhasil. Orang yang berbakat itu tidak otomatis langsung menjadi orang yang sukses. Ya kan? Tidak otomatis bisa langsung jadi orang berhasil, tidak otomatis langsung jadi orang sukses, enggak. Jadi perlu ada perlakuan khusus terhadap bakat itu. Makanya ya, bakat, talenta, minat itu satu hal. Nah, mengelola bakat, mengelola talenta, mengelola minat itu hal yang lain. Jadi dua hal yang berbeda. Gitu loh, dua hal yang berbeda. Makanya banyak orang yang berbakat, banyak orang yang punya talenta, banyak orang yang bertalenta, banyak orang yang punya passion yang bagus, tapi dia jadi orang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang bakat, talenta, minat, passion itu bukan syarat mutlak untuk menjadi orang berhasil gitu loh. Jadi memang ada perlu langkah, perlu follow up lebih lanjut, dan follow up lebih lanjut itu namanya keberanian. Apakah orang-orang yang berbakat itu nanti tidak perlu bekerja keras? Enggak. Orang yang berbakat tetap harus kerja keras. Apakah orang yang bertalenta itu tidak harus bekerja keras? Salah besar. Orang yang bertalenta juga harus bekerja keras. Justru orang yang bertalenta atau orang berbakat itu kerja kerasnya harus lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah menemukan talentanya, karena dia sudah menemukan bakatnya. Sayang kalau kemudian dibiarkan atau dianggurin begitu saja. Ya kan? Begitu ya, dianggurin begitu saja. Makanya sejak saya mengetahui kalau saya berbakat atau saya berminat dalam dunia public speaking, makanya saya bertekad gitu loh, belajar, menghabiskan uang gitu loh, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu gitu. Ada beberapa pelatihan saya ikutin, dari yang paling biasa sampai yang paling aneh gitu loh. Yang cukup unik, saya ikut kelas hipnosis misalnya. Saya ikut kelas hipnosis dan hipnoterapis. Nggak aneh sih sebenarnya, tapi bagi sebagian orang, ngapain sih ikut kelas hipnosis dan hipnoterapis begitu? Sampai saya kemudian belajar Ericksonian hipnosis begitu ya. Ericksonian hipnosis itu adalah menghipnosis orang dengan mata terbuka. Jadi dengan kata-kata walaupun tidak harus membuat dia tertidur, dia terhipnosis dengan kata-kata kita. Saya ikut itu gitu. Saya juga termasuk yang kemudian bayar uang mahal ya untuk mengikuti Neuro Linguistic Program, NLP, Neuro Linguistic Program. Itu sertifikat berbayar. Saya bayar mahal di mana ketika saya nggak punya uang. Bayangkan, di mana saya tidak punya uang, saya ikut pelatihan yang mahal. Itu saya sampai berhutang dan lain sebagainya. Buat apa? Untuk mempertanggungjawabkan minat yang ada pada diri saya. Jadi itu butuh keberanian gitu loh. Butuh keberanian.
Nah, jadi selain dia butuh kejujuran, dia juga butuh keberanian. Nah, dengan dua hal ini jadi model berharga loh, teman-teman, bagi diri kita. Makanya nanti dalam tips menemukan bakat kita, mengikuti tes itu sebenarnya di akhir sih sebenarnya ya. Karena sejujurnya tanpa mengikuti tes-tes tertentu, kita ini seharusnya sudah bisa memahami dan mengetahui ya, apa bakat kita, apa minat kita, dan lain sebagainya. Nah, kita mengikuti tes itu tujuannya ada dua sebenarnya. Yang pertama untuk mengkonfirmasi apakah kita benar, ya, apakah pendapat kita selama ini, anggapan kita selama ini benar atau tidak. Itu yang satu. Yang kedua, karena memang kita akhirnya tidak ketemu atau belum ketemu cara lain gitu loh. Kita sampai sekarang belum berhasil, masih gagal juga dalam mengenali diri kita sendiri. Akhirnya ya udah deh, kita ikut tes saja kalau begitu. Kan ada banyak tes yang bisa kita ikuti ya. Kalau dalam dunia psikologis itu adalah MBTI ya, MBTI. Di googling saja itu ada tuh MBTI ya. Ada, kita bisa mengikuti layanan online-nya ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan kemudian nanti di akhirnya ada jawaban, dan ada analisanya begitu. Terus ada juga Stephen gitu. Ada juga tes-tes yang lain, ada DISC juga, DISC gitu. Jadi ada banyak tes-tes yang bisa kita ikuti. Tapi saya kira apapun itu ya, kita tetap harus membutuhkan yang namanya kejujuran dan keberanian dalam rangka untuk menilai diri kita ya, apa potensi kita, apa minat kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tentang talenta ya. Apa itu talenta? Nah, begini teman-teman, talenta itu kan mirip bakat lah, atau bahkan sama gitu. Jadi talenta itu adalah kemampuan khas yang dimiliki seseorang untuk dapat berprestasi pada bidang-bidang tertentu ya. Ini adalah kemampuan khas ya, kemampuan khas unik ya, yang boleh jadi tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Jadi talenta gitu, talenta. Nah, masing-masing kita itu kan punya kemampuan khas. Yakinlah ya teman-teman semua, setiap kita itu pasti punya kemampuan, pasti punya kelebihan, pasti punya keunggulan. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sampai sekarang ya, sampai kita hidup di usia kita yang sekarang kita tidak punya talenta sama sekali. Enggak. Setiap kita punya talenta. Nah, kegagalan kita adalah kegagalan dalam menemukannya. Kenapa kita gagal dalam menemukannya? Karena kadang-kala tadi kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, dan yang kedua kita tidak berani untuk mengakuinya. Ya kan? Kita tidak jujur dengan diri kita sendiri yang pertama, yang kedua kita tidak berani untuk mengakuinya. Talenta itu kan seperti ini ya. Jadi jangan pernah beranggapan talenta itu seperti mangga matang gitu loh, seperti mangga matang. Kalau mangga matang kan kita wah itu kan mangga matang, enggak. Talenta itu boleh jadi seperti putik ya, bukan putik ya. Seperti itu loh, apa namanya, mangga yang baru mau berbuah gitu loh. Jadi boleh jadi ketika kita melihat itu kita tidak menganggapnya sebagai sesuatu, sebagai sesuatu yang bisa kita maksimalkan. Enggak juga. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena talenta itu begitu, talenta itu sama talenta dan bakat itu kan bukan barang jadi yang langsung bisa kita gunakan, enggak. Gitu. Talenta, bakat itu kan barang mentah ya, seperti buah yang masih mentah, masih kecil banget, yang memang ada perlu perlakuan khusus ya, yang harus kita lakukan ya, sehingga kemudian buah yang masih mentah itu bisa matang ya pada saatnya nanti. Jadi ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Nah, itu talenta. Jadi kemampuan khas yang dimiliki oleh seseorang agar dia bisa berprestasi pada bidang-bidang tertentu. Nah, kalau dalam KBBI kan disebutkan talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Makanya kan sebagian yang beranggapan bahwa talenta itu kan sifatnya genetika ya, genetik. Tapi ya tadi ada penelitian yang mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya genetika itu kan hanya 5% ya. Sisanya adalah intervensi. Intervensi dari lingkungan. Ya kan? Makanya walaupun kita tidak bertalenta pada satu bidang ya, walaupun memang kita tidak bertalenta pada bidang itu, bisa saja kita tetap bisa unggul dan expert pada bidang itu kalau kita kemudian melakukan intervensi dengan cara latihan, belajar, dan lain sebagainya. Itu talenta. Nah, sama seperti talenta, bakat itu adalah seperangkat kemampuan yang membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Nah, karena itu kemudian kalau salah satu cara kita agar kita bisa mengetahui bakat kita adalah coba kita lihat lagi apa sejak kita dilahirkan ya, atau bahkan sejak kita bisa menyadari keadaan diri dan lingkungan kita. Apa aktivitas yang ketika kita melakukannya kok mudah ya rasanya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang penting harus kita jawab sebenarnya. Apa aktivitas yang dulu ketika kita lakukan kayaknya kita mudah, ketika yang lain kayaknya masih susah untuk melakukannya, kayaknya sepertinya kita mudah saja gitu, ya kan? Itu contoh ya. Jadi ini pertanyaan untuk mencari tahu apa bakat kita. Misalnya ini contoh saja ya. Saya punya teman yang dia tuh bisa belajar, dia jago banget main bola, dan bahkan hanya dengan melihat saja dia bisa, jadi dia itu saking mudahnya dalam belajar
atau berlatih bola, sepak bola, dengan melihat saja, dengan melihat orang bertanding, dengan melihat orang cara cara orang nendang gitu loh, cara orang menggiring bola, cara dribble dan lain sebagainya, dia bisa gitu loh, bisa punya teknik itu. Makanya saya bilang, "Ini hebat banget nih orang ini." Beda sama saya yang sudah yang sudah apa, bekerja keras gitu loh, untuk berlatih nggak bisa juga gitu loh. Nah itu bakat, jadi seperangkat kemampuan yang membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan sesuatu, lebih mudah dalam mempelajarinya gitu, lebih mudah dalam menguasai teknik-teknik dan lain sebagainya. Nah ini pertanyaan yang saya kira harus kita jawab ya, eee, apa yang selama ini bisa kita lakukan gitu loh. Misalnya, ada nggak yang dengan melihat orang masak, misalnya melihat ada orang nonton TV lagi, ngelihat orang masak tiba-tiba, ya dia bisa langsung praktek dengan cara melihat saja gitu loh. Nah kalau ada, ya bisa jadi itu bakatnya. Tapi kan ada juga kan orang yang udah latihan masak tapi nggak bisa-bisa juga gitu loh. Masak, paling masak air itu dan itu pun gosong. Masak air kok gosong gitu ya. Jadi itu ya, apa namanya, contoh tentang, bakat dan lain sebagainya ya. Nah bisa jangan berisik nah bisa. Itu ya, bakat ya, talenta dan tadi barusan kita belajar tentang, bakat. Nah, yang harus kita ingat ya tentang bakat ini teman-teman semua ya, yang harus kita ingat betul tentang bakat ini adalah, bakat itu adalah tentang keunikan. Jadi bakat itu tentang keunikan, tadi di depan saya sudah mention ya, jadi bakat itu adalah tentang keunikan. Nah, tidak ada satu bakat pun yang lebih baik dibandingkan dengan bakat yang lain. Jadi jangan pernah minder kalau ternyata bakat kita kok cuma kita doang sih yang berbakat di bidang ini, kok yang lain enggak. Justru harus bangga dong. Kenapa? Karena kita istimewa ya. Ya, kita unik, kita unik, kita khas ya. Kenapa? Karena cuma kita doang nih yang seperti ini gitu loh. Misalnya ya, ini salah satu yang saya bangga. Saya hari ini kan profesinya 2 ya, atau bukan profesi ya, saya hari ini menggeluti 2 bidang. Di satu sisi ya saya menggeluti dunia pengembangan diri, makanya kan saya berprofesi sebagai seorang trainer. Jadi dunia pengembangan diri, pengembangan, motivasi. Nah saya kepemimpinan, saya aktif di situ. Saya aktif di dunia itu. Tapi di satu sisi saya juga aktif di dunia politik, begitu ya. Saya menyimak, perkembangan-perkembangan politik, dinamika politik baik nasional maupun internasional. Karena saya menemukan 2 fakta yang berbeda sering sekali di lapangan. Yang pertama, saya seringkali ketemu dengan teman sejawat saya yang menggeluti dunia yang sama-sama sebagai seorang trainer, ya. Dia sama-sama sebagai seorang trainer, tapi ternyata dia tidak suka dengan politik atau paling tidak dia tidak bisa mengikuti ya, karena dia tidak suka, dia tidak mengikuti perkembangan, politik, baik, nasional maupun, internasional. Atau kebalikannya, teman-teman saya yang menggeluti dunia politik ternyata dia tidak, concern di dunia pengembangan diri. Nah, saya dua-duanya begitu loh, saya dua-duanya. Dan saya merasa di situlah keunggulan saya, di situlah keunikan ya, sorry bukan keunggulan, di situlah keunikan saya yang membedakan saya dengan yang lain. Yang membedakan saya dengan yang lain. Jadi, dari tulisan-tulisan yang saya buat ya, ketika saya menulis tentang pengembangan diri, contohnya politik. Ketika saya menulis tentang politik, tujuannya adalah dalam rangka untuk pengembangan diri. Jadi keunikan saya di situ dan itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain begitu ya. Jadi, apa namanya, ini yang harus kita